wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Metode dan Analisis Numerik. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang metode analitik versus metode numerik. Nah, sebelum lanjut, saya sarankan kepada teman-teman untuk melihat video bagian pertama tentang metode numerik secara umum, karena pembahasan sekarang ini masih lanjutan pembahasan sebelumnya, yaitu metode numerik secara umum. Nah, kalau misalkan sudah, mari kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Nah, dari video sebelumnya bahwa saya memperlihatkan contoh-contoh matematika yang belum bisa diselesaikan oleh metode analitik. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, metode analitik itu adalah metode sejati, ya, karena dia itu memberikan nilai solusi sejati atau misalkan solusi yang sesungguhnya. Nah, kenapa disebut solusi yang sesungguhnya? Karena galatnya itu sama dengan 0. Nah, akan tetapi sayangnya metode analitik ini unggul dalam sejumlah persoalan yang terbatas. Gitu. Persoalan yang tafsiran geometrinya itu sederhana serta bermatra rendah. Padahal persoalan di dunia nyata ini kan bisa saja dirlanjar serta berbentuk dan prosesnya itu sangat rumit. Akibatnya nilai praktis persoalan metode analitik itu terbatas. Jadi itu sedikit pendahuluan dari saya bahwa persoalan-persoalan matematika itu secara keseluruhan bahwa tidak hanya bisa diselesaikan oleh metode analitik saja. Gitu. Nah, kalau misalkan metode analitik belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, sebenarnya bisa kita gunakan dengan metode yang lain, yaitu metode numerik. Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, itu definisi dari metode numerik. Nah, metode itu kan artinya cara, sedangkan numerik itu artinya angka. Nah, sebenarnya secara harfiah metode numerik itu adalah cara berhitung dengan angka-angka. Bahwa perbedaan yang paling mendasar antara metode analitik dengan metode numerik itu ada pada dua hal. Dimana yang pertama itu, kalau misalkan dengan menggunakan metode numerik itu hasilnya selalu berbentuk angka. Nah, sedangkan kalau misalkan metode analitik itu hasilnya umumnya itu berbentuk fungsi matematika, di mana fungsi matematika itu nanti dievaluasi untuk menghasilkan solusi angka numerik. Nah, itu yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua itu metode numerik itu memberikan solusi hampiran atau solusi pendekatan. Makanya metode numerik itu juga sebagai metode hampiran atau metode pendekatan. Nah, di mana kita pun sebenarnya bisa menggunakan metode numerik itu seteliti mungkin sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oke. Nah, solusi hampiran ini tidak sama dengan solusi sejati. Nah, pasti solusi hampiran ini ada selisihnya dengan solusi sejatinya. Nah, selisih inilah yang dimaksud dengan galat atau errornya. Nah, pada metode numerik inilah yang akan kita bahas. Yang paling utama di dalam metode numerik itu salah satunya itu adalah galat atau error. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu sebuah persoalan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode analitik dan metode numerik, yaitu salah satu contohnya dengan integral tentu. Oke, seperti ini. Oke, saya akan memberikan sebuah contoh ilustrasi penyelesaian dengan menggunakan metode numerik. Ya, ini pandanglah sebuah persoalan integral tentu berikut ini. Nah, ini di mana integral tentu itu ada batas bawah sama dengan batas atas, gitu ya. Ada par
X kuadrat X. Nah, kita akan coba selesaikan dengan menggunakan metode numerik dan metode analitik terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan metode analitik, kita dapat menemukan solusi sejatinya dengan mudah. Nah, di dalam kalkulus integral tentu, kita mengetahui teknik pengintegralan tentu fungsi sederhana seperti ini. Saya baca di sini aja, yaitu AX pangkat N dx. Nah, ini sama aja dengan 1 per N ditambah 1, kemudian ini A X N tambah 1 plus C. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan integral tentu ini dengan menggunakan rumus ini, ya. Oke, dari sini akan saya coba dari sini. Nah, dengan menggunakan penyelesaian seperti ini, ya, yaitu empat X kuadrat dx sama aja dengan, nah, pertama 4x kurangi yang dari sininya berarti x pangkat 3 per 3. Tuh. Di sininya x sama dengan 1, di sini x sama dengan min 1. Tuh ya. Di sini ada batas bawah, di sini batas atas. Nah, dari sini ya, kemudian kita evaluasikan atau kita substitusikan batas bawah sama batas atasnya ke fungsi ini, ya. Ini adalah solusi dari analitik nih, solusi dari analitiknya. Nah, kalau kita masukkan di sini, akhirnya kita menjadi seperti ini. 4 x-nya pertama dari 1 dulu nih. 1 kurangi yang ini berarti 1 pangkat 3 itu per 3 gitu, ya. Terus kemudian dikurangi itu. Nah, ini yang batas atas, dan sekarang yang satu laginya adalah batas bawah. Ini min 1 ya, dari sini kurangi berarti min 1 pangkat 3 bagi 3. Nah, ini. Nah, kalau ini dioperasikan, maka hasilnya itu adalah 22 per 3. Nah, ini dengan menggunakan metode analitik. Ini hasilnya. Ini adalah fungsi solusi yang dihasilkan oleh metode analitik, gitu ya. Nah, kemudian setelah dievaluasikan nilai-nilainya, maka didapatlah angkanya ini. Oke, bisa dipahami sampai sini. Oke, sekarang kita bandingkan penyelesaian yang tadi, persoalan integrasi tersebut, dengan menggunakan metode numerik, ya. Nah, sekali lagi, di dalam kalkulus integral kita tentu masih ingat bahwa interpretasi geometri integral fx dari x sama dengan a sampai dengan x sama dengan b adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx. Nah, jadi kita nanti buat nih seperti ini, saya akan contoh. Ini x, ini adalah y. Nah, kita buat garis kurvanya. Nah, tadi ini misalkan 1, 2, ini 1, ini 2, misalkan. Nah, gitu ya. Nah, garis x sama dengan sumbu x dan garis x sama dengan a dan x sama dengan b. Luas daerah tersebut dapat dihampiri dengan cara sebagai berikut. Nah, bagilah daerah integrasi batas bawah dengan batas atasnya, yaitu min 1 dengan 1 dengan sejumlah trapesium dengan lebar 0,5. Nah, 0,5 berarti nanti kita di sini ya, ini berarti kan setengah. Di sini juga ada min setengah. Nah, ini misalkan seperti ini. Tuh. Ini tadi adalah y sama dengan
4 min X kuadrat. Nah, terus kita bagi kurva ini dengan setengah. P, I, R, S misalkan, gitu ya. Nah, dan ternyata dengan sejumlah trapesium yang terbentuk dengan lebar 0,5, gitu ya, maka luas daerah integrasi dihampiri dengan luas keempat buah trapesium atau seperti ini. Jadi luas daerahnya P ditambah Q ditambah R ditambah S. Nah, untuk mengetahui luas ini, nah sama dengan ini. Pertama, P ini lihat dari sini, P, oke ya, berarti F sama dengan min 1. F sama dengan min 1 ditambah F min setengah. Min setengah itu. Nah, terus dikali 0,5 bagi 2. Nah, ini terus ditambah. Nah, ini adalah untuk mengetahui luas daerah dari P. Nah, sekarang Q ini berarti F di sini min setengah ditambah F 0 ya, kali 0,5 bagi 2 ditambah lagi ya di sini ya, tambah lagi R ya, R itu berarti F 0 sini ditambah F setengah, nah itu kali 0,5 bagi 2. Ditambah lagi, tambah S. Nah, S ini berarti S ini F setengah ditambah F 1 dikali 0,5 bagi 2. Nah, itu ya. Nah, ini sorry bukan sebenarnya tekniknya sini. Kira-kira itu. Nah, ini kemudian kita keluarkan 0,5 per 2 nya. Ini kan ada 0,5 nih, ada 0,5, ada 0,5, ada 0,5, kita keluarkan. Jadi 0,5 per 2 nya dikeluarkan. Nah, gitu. Keluarkan. Nah, kita lihat nih, dioperasikan nih. Pertama F1 ada 1, F1 ditambah, ini min setengahnya kan ada 2 nih, berarti 2 F min setengah itu ditambah lagi berarti 0 juga ada 2 kali 2 F0 ditambah apalagi sekarang setengah juga udah 2 F setengah ditambah lagi setengah, berarti di sini F1. Nah, kayak gitu. Hasil akhirnya itu adalah yang ini masih tetap 0,5 per 2. Nah, min 1 ini
min 1 dimasukkan ke sini. Jadi misalkan ini 4 dikurangi X kuadrat. Nah, X kuadrat itu kan min 1. Kalau min 1 dikuadratkan kan jadi 1. Jadi 4 dikurangi 1 jadi 3. Tuh, ditambah 2. Nah, ini min setengahnya ini masukkan ke sini. 4 dikurangi setengah kuadrat. Setengah dikuadratkan. Hasil akhirnya itu adalah 15/4. Gitu ya. 15/4. Jadi 15/4. Kayak gitu. Ditambah yang ini. Jadi ini 4 dikali 4 dikurangi 0 kuadrat, 0 berarti 4. Jadi 4 tambah sini 2 setengah itu sama dengan yang ini, berarti 15/4. Tuh. Kemudian ditambah lagi ini 3. Nah, jadi hasil akhirnya itu 0,5 kali 3 ditambah 7,5 ditambah 8 ditambah 7,5 ditambah 3. Nah, ini kalau dioperasikan menjadi 7,25. Nah, itu ini ya, 7,25. Nah, ini hasil akhirnya untuk menggunakan metode numerik. Nah, kan kita tadi udah diketahui nih solusi sejatinya berapa. Solusi sejatinya itu kan 22,3 ya. Mohon maaf, solusi sejatinya itu adalah Nah, sekarang kita udah mendapatkan nilai dengan menggunakan metode numerik. Ya. Nah, tadi solusi sejatinya kan 22/3 ya, gitu ya. Sehingga ketemulah galatnya. Nah, galatnya itu rumusnya itu galat sama dengan ini nilai mutlak, dimutlakkan ya, mutlak. Tadi kan 7,25 dari sini dikurangi 22/3 dimutlakkan. Hasil akhirnya adalah 0,0833. Nah, ini adalah galatnya. Gitu. Nah, tentu saja kita dapat memperkecil galat ini dengan membuat lebar trapesium yang lebih kecil, yang artinya jumlah trapesium semakin banyak, yang berarti jumlah komputasi semakin banyak juga. Nah, contoh ini juga memperlihatkan bahwa meskipun solusi dengan metode numerik merupakan hampiran, tetapi hasilnya dapat dibuat seperti mungkin dengan mengubah parameter komputasi. Nah, itu ya. Oke, ini galatnya ya. Ini nilai yang dihasilkan oleh metode numerik dan 22/3 nilai yang dihasilkan oleh metode analitik. Oke, cukup. Sampai di sini pembahasan tentang metode analitik versus metode numerik. Ya, jadi ada beberapa contoh yang telah saya sampaikan sehubungan dengan bagaimana jika persoalan tersebut diselesaikan dengan menggunakan metode analitik dan dengan menggunakan metode numerik. Oke ya, demikian dari saya. Bagi teman-teman, seperti biasa, kalau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa nanti kita di saat kuliah daring di pertemuan selanjutnya.